got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Afifah dengan NIM 210330002. Saya Kairunisa dengan NIM 210333019. Kali ini kelompok kami akan membuat sebuah proyek sederhana eksperimen fisika sekolah yang berjudul pesawat terbang. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan pesawat Hartiel. Nah, yang pertama untuk alat ada papan dari kayu, yang kedua yaitu ada selang sepanjang 0,5 meter, yang ketiga yaitu ada corong, yang keempat yaitu ada bejana putih. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada 100 ml air ditambah pewarna merah, yang kedua 100 ml minyak, dan yang ketiga air bersih secukupnya. Langkah-langkah dalam pembuatan alat percobaan, yang pertama yaitu memberi cat putih pada papan kayu agar terlihat lebih menarik. Yang kedua yaitu memasang selang menggunakan klem pada papan kayu. Yang ketiga yaitu memasang corong pada ujung selang. Yang keempat yaitu membuat penggaris dari kertas yang akan ditempelkan pada papan kayu, dan penggaris kertas yang akan ditempelkan pada bejana putih. Lalu tempelkan penggaris kertas yang sudah digunting pada papan kayu, dan tempelkan juga penggaris kertas pada bejana putih. Untuk percobaan pertama yaitu untuk air ditambah dengan pewarna merah. Nah, langkah pertama kita beri air putih dengan pewarna merah, lalu diaduk hingga warnanya merata pada air. Setelah itu kita masukkan air yang berwarna merah itu ke dalam selang pada papan kayu. Untuk data pertama pada kedalaman 2 cm, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 2 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah, lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan air pada pipa U setelah kita melakukan tekanan pada air. Untuk data kedua pada kedalaman 4 cm, dengan cara yang sama seperti tadi, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 4 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah, lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan air pada pipa U setelah kita melakukan tekanan pada air tadi. Untuk data ketiga pada kedalaman 6 cm, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 6 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan air pada pipa U setelah kita melakukan tekanan pada air. Untuk data keempat pada kedalaman 8 cm, kita masukkan corong pada kedalaman 8 cm lalu dengan posisi corong menghadap ke bawah. Kemudian kita catat tinggi permukaan air pada pipa setelah kita lakukan tekanan pada air. Untuk data terakhir, data kelima pada air yang diberi pewarna pada ketinggian 10 cm. Nah, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 10 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan air pada pipa U setelah kita beri tekanan pada air tadi. Selanjutnya, percobaan kedua pada minyak. Untuk data pertama, pada kedalaman 2 cm, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 2 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu, kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan minyak pada pipa U akibat kita lakukan tekanan pada air tadi. Untuk data kedua pada kedalaman 4 cm. Nah, kita masukkan corong ke dalam bejana putih pada kedalaman 4 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi minyak pada pipa U akibat dari tekanan yang kita berikan pada air. Berapa? Iya.
Untuk data ketiga, pada kedalaman 6 cm, kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 6 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita perhatikan dan kita catat tinggi permukaan minyak pada pipa U akibat kita lakukan tekanan tadi. Untuk data keempat, pada kedalaman 8 cm, nah kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 8 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita catat tinggi permukaan minyak pada pipa U akibat tekanan yang kita berikan. Untuk data terakhir pada minyak, itu data kelima, pada kedalaman 10 cm. Kita masukkan corong ke dalam bejana pada kedalaman 10 cm dengan posisi corong menghadap ke bawah. Lalu kita catat tinggi permukaan minyak pada pipa U dari tekanan yang kita berikan pada air. Nah, sekian untuk proses pengambilan data pada percobaan pesawat Hartil. Untuk pengolahan data, pembahasan serta kesimpulan akan dibahas pada presentasi Zoom berikut. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah. Yang terhormat, Ibu Emilia Nur selaku dosen pengampu mata kuliah eksperimen fisika sekolah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Khairunisa dengan NIM 21033019 dan rekan saya Afifah dengan NIM 21033002. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan pesawat Hartil. Nah, masuk ke yang pertama yaitu mengenai pengolahan data pada percobaan pesawat Hartil. Nah, di sini kami melakukan percobaan untuk 5 data, di mana data yang pertama yaitu dengan ketinggian 2 cm, yang mana untuk mendapatkan tekanannya, itu dapat dicari dengan mengurangi tinggi pipa U sebelah kiri, dikurang dengan tinggi pipa U sebelah kanan. Untuk data pertama itu didapatkan tekanannya 5 cm. Untuk data kedua, dengan tinggi 4 cm, itu didapatkan tinggi pipa U sebelah kirinya 12 cm, dikurang tinggi pipa U sebelah kanannya 6 cm, sehingga didapatkan tekanannya 6 cm. Terus untuk data yang ketiga, dengan ketinggian 6 cm, didapatkan tinggi pipa U sebelah kirinya 13 cm, dan tinggi pipa U sebelah kanannya 5 cm, sehingga didapatkan tekanannya 8 cm. Terus untuk data yang keempat dengan ketinggian 8 cm, itu diperoleh tinggi pipa U sebelah kirinya 14 cm, lalu dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanan yaitu 5 cm, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 9 cm. Lalu untuk data yang kelima, dengan ketinggian 10 cm, didapatkan tinggi pipa U sebelah kirinya yaitu 15 cm, dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanannya yaitu 4 cm, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 11 cm. Nah, itu untuk tabel yang kedua yaitu minyak. Nah, di sini kami juga melakukan percobaan untuk 5 data, yaitu untuk data pertama dengan ketinggian 2 cm, didapatkan tinggi pipa U sebelah kirinya 16 cm, lalu dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanannya yaitu 12 cm, dan didapatkan hasilnya 4 cm. Lalu untuk data yang kedua, dengan di ketinggian 4 cm, itu didapatkan tinggi pipa U sebelah kiri itu 18 cm, lalu dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanan yaitu 13 cm, sehingga didapatkan hasilnya 5 cm. Lalu untuk data yang ketiga, pada ketinggian 6 cm, didapatkan tinggi pipa U yang sebelah kirinya 19 cm, lalu tinggi pipa U sebelah kanannya 13 cm, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 6 cm. Lalu untuk data yang keempat, pada ketinggian 8 cm, itu didapatkan tinggi pipa U sebelah kirinya yaitu 20 cm,
lalu dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanan 12 cm, sehingga didapatkan hasilnya 8 cm. Lalu untuk data yang kelima, pada ketinggian 10 cm, didapatkan tinggi pipa U sebelah kiri 21 cm, lalu dikurangi dengan tinggi pipa U sebelah kanan 11 cm, sehingga didapatkan hasilnya 10 cm. Nah, baiklah, itulah pengolahan data dari percobaan pesawat Hartil yang kami lakukan. Selanjutnya mengenai pembahasan akan dijelaskan oleh Afifah. Kepada Afifah, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Afifah dengan NIM 210330002 akan menjelaskan tentang pembahasan dari percobaan yang kami lakukan. Nah, dari percobaan yang dilakukan, yaitu dengan pesawat Hartil, di mana percobaan atau kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh tekanan hidrostatis untuk tiap kedalaman yang ditentukan, misalnya dengan 5 data tadi. Nah, dengan menggunakan pesawat Hartil ini, besar tekanan yang diperoleh yaitu selisih antara ketinggian pada pipa U yang di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, di sini jenis cairan yang digunakan divariasikan yaitu menggunakan air dan juga minyak nantinya. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan sebelumnya, itu dapat dan juga dengan data yang sudah dicari, itu diperoleh hubungan antara ketinggian permukaan atau kedalaman zat cair dengan tekanan hidrostatik, yaitu semakin tinggi atau besar kedalaman, maka semakin besar pula tekanan hidrostatik yang diperoleh, dan begitu pun sebaliknya. Nah, jika kedalaman rendah, maka tekanan hidrostatik yang diperoleh juga rendah, maka dapat disimpulkan bahwa kedalaman itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatik. Nah, tekanan hidrostatik sendiri diperoleh kalau misalnya dari pesawat Hartil itu adalah perbedaan tadi. Nah, itu sudah sesuai dengan teori yang ada. Nah, hubungan antara kedalaman dan juga tekanan itu dapat kita lihat dengan grafik berikut, yang dimana untuk yang berwarna oranye itu adalah air, sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah minyak. Nah, dapat dilihat juga perbedaan antara hubungan kedalaman dan tekanan antara air dan minyak, yang dimana tekanan air tersebut itu lebih besar daripada minyak. Hal tersebut pengaruhnya juga massa jenis atau kerapatan dari masing-masing fluida, yang dimana air itu memiliki kerapatan yang lebih besar daripada minyak. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan dari percobaan yang dilakukan, maka didapatkan pula kesimpulan dua berdasarkan dari tujuan percobaan, yaitu yang pertama, hubungan antara kedalaman air dengan tekanan air adalah sebanding atau berbanding lurus. Nah, jika semakin besar kedalaman airnya, maka tekanan air akan semakin besar, dan sebaliknya, jika semakin kecil kedalaman air, maka tekanan air akan semakin kecil juga. Yang kedua, tekanan air pada pesawat Hartil, yang dimana pesawat Hartil merupakan alat ukur untuk menentukan tekanan, itu ditentukan dengan melihat selisih ketinggian cairan pada pipa U, yang dimana ada sebelah kiri dan kanannya nanti saat corong itu dimasukkan ke dalam kedalaman air tertentu di dalam bejana. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Afifah. Nah, sekian penjelasan mengenai proyek eksperimen fisika sekolah dari kelompok 9. Kalau kurang dan lebihnya, kami memohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.